Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MatIDN. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal dari Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2020. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel MatIDN dan jangan lupa untuk follow Instagram MatIDN untuk soal dan pembahasan matematika harian. Soal yang pertama yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, perhatikan di sini diketahui X1, X2 katanya sebagai akar-akar persamaan kuadrat ini dan ada hubungan X1 lebih kecil dari X2. Oke, sebelum lanjut ke bawah, kita bakal pakai yaitu rumus yang sering digunakan pada persamaan kuadrat yang punya akar-akarnya ya. Yaitu misal ini akarnya X1, X2, maka dia bakal ada rumus jumlah sama rumus kali yang sering banget dipakai. Rumus jumlahnya yaitu X1 tambah X2 itu min B per A dan rumus kalinya itu C per A. Ini bakal kita pakai. Tapi kayaknya nggak kepake di sini ya. Kenapa? Karena kita bakal mencari persamaan kuadratnya ya. Yaitu kita bisa pakai ini ya. X kuadrat min jumlah kali X tambah kalinya sama dengan 0. Jumlah ini maksudnya si X1 tambah X2-nya ya. Kalinya itu adalah X1 kali X2. Oke, lihat persamaan yang pertama yang ini ya. Dia itu udah punya jumlah sama kalinya. Otomatis persamaan kuadrat dia aslinya tuh sebenarnya ya bisa langsung kita dapatkan. Yaitu kita tulis ini aja ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini yang punya akarnya x1, x2. Jumlahnya udah ada. Jumlahnya itu adalah si 3 kan. Kalinya pun juga udah ada yaitu si 2. Sehingga kita bisa langsung pakai rumus ini ya. X kuadrat min jumlah tambah kali ya. Jadinya X kuadrat min jumlahnya itu 3 tambah kalinya itu 2 sama dengan 0. Oke, sudah dapat persamaannya. Nah, dari persamaan ini tentunya ya kalau bisa dicari nilai X-nya ya kita bisa dapat langsung nih hubungan X1 lebih kecil dari X2. Bisa difaktorkan kah? Ya bisa ya. X min 2 sama X min 1. Berarti X-nya ada yang 2, ada yang X-nya sama dengan 1. Karena ada hubungan X1 lebih kecil dari X2, sehingga X1-nya itu yang kecil yaitu 1, X2-nya itu si 2. Oke, ini si X1, X2. Sehingga kita bakal nyari persamaan kuadrat baru yang jumlah yang barunya itu adalah min X1, X2 tambah X2 min X1. Ini jumlah yang barunya ya. Maka kita udah dapat X1, X2, masukin aja min 1, X2-nya 2, tambah 2, min 1. Sama dengan 1 ditambah, nih 2 pangkat min 1 itu 1/2, sama dengan 3/2 ya. Itu jumlah yang baru. Sekarang kali yang baru pun juga ada ya. Yaitu di situ bedanya cuma kali ya. Ini X2 dikali X2 min X1. Min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. Sama dengan 1 dikali setengah sama dengan setengah ya. Nah, udah dapat jumlah sama kali yang baru, ya udah kita masukin aja ke rumus yang tadi. Cuman kita sesuaikan ya. Karena ada bintangnya, kita tambahin bintang. X tambah kali ada bintangnya sama dengan 0. X kuadrat min jumlahnya itu 3/2, X tambah kalinya itu setengah sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Tapi pasti nggak ada jawaban karena ini jelek bentuknya ya. Harus dikalikan dengan penyebutnya 2 ya. Kali semua sama angka 2. Biar bagus. Depan kali 2 jadi 2x kuadrat. Tengah kali 2 jadi 3x. Belakang kali 2 jadinya 1 sama dengan 0. Nah, jawabannya ini yaitu yang B. Lanjut ke soal yang kedua yaitu tentang persamaan logaritma ya. Di sini diketahui ada X1, X2, katanya memenuhi dari persamaan ini. Ya, pertanyaannya adalah X1 kali X2.
Oke, untuk logaritma dia sebenarnya ada banyak sekali rumus yang dapat digunakan ya. Tetapi di sini yang bakal kepake yaitu rumus-rumus ini ya. A log B pangkat N, artinya di numeris ada pangkat, maka nanti pangkatnya bisa kedepanin jadi pengalih dari logaritma tuh ya. Dan sifat yang kedua ada A log B ditambah A log C, ini kalau basisnya sama, maka nanti si B sama C-nya jadi dikali tuh, jadi nyatu ya. Jadi A log BC. Oke, kita lihat langsung aja kita oper. Jadi, nah ini ada pangkat ya, X kuadrat. Kita jadiin kedepanin pangkatnya. Di 2, kali ini sama lognya. Ya, jadi ini ya tuh. Sama dengan 4. Nah, ini kalau pangkat ditambah, itu artinya kita bisa pecah jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X. Kalau log eksponen kalau dikali pasti pangkatnya nambah ya. Sehingga ini yang 1 tambah 2 log X dipecah jadi bentuk eksponennya seperti itu. Dikurang 3 pangkat 3, 20. Oke, ini biar kelihatan bentuknya, si 2 kali ini kayak kita putar doang ya. Jadi 2 log X, ini logaritmanya. Si 2 yang kiri ini nih dikeluarin. Nah, ini sama aja bentuknya sama yang atas ya. 4 kali 3 kali 3, 2 log X. Kurang 2, 7. Oke, setelah sampai sini kita bakal misalin ya. Misalkan, kenapa dimisalkan? Coba perhatikan ya. Siapa yang kita misalin si 2 log X, 3 pangkat 2 log X. Jadi P misalkan. Nah, setelah kita masukin ke sini kan jadi P pangkat 2 sama dengan ini 4 kali 3 dikaliin aja ya. 12 nih P kan. Kurang 2, 7. Oke, wah ternyata jadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat kita satuin ruasnya. Tambah 2, 7 sama dengan 0. Sehingga ini harus cari P. Tinggal faktorin jadi P min 9 sama P min 3 ya. Sehingga kita bakal dapat dua nilainya yaitu P sama dengan 9 sama P sama dengan 3. Nah ini P ya bukan X. Cari X-nya. P-nya balikin lagi ke 3 pangkat itu ya. Jadi 3 pangkat 2 log X. Nah si 9 harus jadi 3 pangkat juga. Karena ini jadi persamaan eksponen ya. 3 pangkat. Nah, kalau tiganya udah sama, tinggal ambil pangkatnya ya. Pangkatnya itu 2 log X. Pangkat yang kanan itu 2. Nah, ini supaya dapat X-nya gimana nih? Kita bisa pakai sifat kebalikan ya, atau inverse dari logaritma eksponen ya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka dia jadi B-nya sama dengan A pangkat C. Sehingga ini X-nya sama dengan si 2 yang kiri, 4, 2 yang kanan. Jadi X-nya ada yang 4. Itu yang 9. Sekarang P yang kanan sama, tinggal ubah 2 log X. Ini kan 3 ya. 3 itu kan 3 pangkat 1 aslinya ya. Sehingga udah sama kiri kanannya. Kita ambil pangkatnya jadi 2 log X sama dengan 1. Sama kita pakai sifat yang inverse itu. Jadi X sama dengan 2 yang kiri pangkat 1. Sehingga X sama dengan 2. Oke, kita udah nemu 2 X-nya ya. Sehingga X1, X2 sama dengan, nah ini bodo amat mana yang 2, mana yang 4. Yang penting hasil kalinya tetap 8. Jawabannya adalah C, seperti itu ya. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu tentang fungsi dan inverse. Di sini diketahui ada fx tambah 3g inverse x sama dengannya ini. Terus ada fx tambah 2g inverse x sama dengannya itu. Dan ada f inverse x nilainya positif. Pertanyaannya itu g inverse 2 sama f inverse 2. Berarti untuk menjawab ini kita butuh g inverse x sama f inverse x ya. Dari mana dapatnya? Oke, sebelum itu coba perhatikan 2 persamaan ini. Nah, ini kalau kita tulis ulang,
Nah, di sini ya, fx tambah 3 G inverse X sama dengan X kuadrat plus X min 18. Yang satu lagi juga fx plus 2 G inverse X sama dengan X kuadrat min 14. Ini kalau kita eliminasi, pasti F-nya habis kan. Nah, yang G inverse pun juga bakal berkurang kan. 3 kurang 2 jadinya 1 ya. 1 G inverse X. Ya. Sama dengan, nah X kuadratnya habis. Ini X-nya. Min 18 ditambah 14 tuh min 4. Nah, jadi ini adalah nil G inverse X-nya ya. Berarti G inverse 2-nya pun udah bisa dapat ya. Ini kalau kita cari G inverse 2 sekalian sama dengan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Tinggal cari F-nya ya. F-nya kita cari kemana? Misalkan ke sini atau ke bawah boleh. Yang penting dapat nanti itu si F-nya ya. Kalau saya udah terlanjur nulis yang atas, berarti ditambah sama 3. G inverse-nya kan udah ada, yaitu X min 4. Masukin. Sama dengannya X kuadrat plus X min 18. Kita sederhanakan sama dengan 3x min 12 sama dengan x kuadrat plus x min 18. Berarti fx sama dengan x kuadrat pindah jadi min 2x ya. Min 2x sama min 6 ya. Min 18 tambah 12. Oke, kita udah dapat f-nya, tapi kita butuhnya f inverse. Nah, kita bisa langsung inversin aja, cuman agak ribet ya karena dia bentuk kuadrat. Kita juga bisa pakai konsep yang di fungsi komposisi inverse ya, yaitu kalau ada y sama dengan fx, f-nya itu bisa pindahin ya. Kalau f-nya awalnya di kanan, saya pindahin ke kiri, bentuknya jadi inverse, jadi nemenin si y, x yang ketinggalan tuh ya. Intinya kalau ada f bisa pindah-pindah tempat, tetapi bentuknya bakal berubah inverse atau tidak gitu ya. Oke, di sini kita dapatnya f-nya di sebelah kiri. Kalau kita pindahin ke kanan, dia jadi f inverse x kuadrat min 2x min 6. Oke, ini ya jadi x, f inverse-nya. Berarti kalau isinya kan kita mau 2 ya. Udah, ini tinggal ganti aja sama si angka 2. Ini mau jadi 2. Berarti nanti x-nya berapa nih? Ini kalau x-nya udah dapat, tinggal ganti ke sini aja nih ya. Berarti kita coret-coret ya. 2x min 6, kita mau nilainya 2. Ini jadi x kuadrat min 2x min 8 ya. Mana 0. Berarti ini x min berapa nih? 4 sama x plus 2. Berarti x-nya ada yang 4, ada yang x-nya min 2. Nah, berarti ini kalau kita pilih x-nya min 2. Ini kita pilih x-nya min 2. Pasti yang isi yang f inverse-nya jadi 2 ya. Coba aja dimasukin ya. Tapi hasil yang kanannya ya min 2, x-nya kan min 2 ya. Ketika x-nya kita masukin 4, sama aja ya. Untuk yang kanannya tuh si inverse pasti isinya 2, tapi hasil yang kirinya tuh x-nya ya 4. Nah, di sini ada keterangan f inverse x nilainya positif. X-nya ini berapapun pasti ya selalu positif. Tapi kita ada yang dapatnya min 2 ya. Otomatis kita bakal pakai yang ini. Sehingga udah dapet deh. Jadi G inverse 2 tambah F inverse 2 itu adalah G inverse 2-nya min 2, F inverse 2-nya 4. Jadi sama dengan 2. Seperti itu yang B. Oke, segitu aja beberapa soal yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau misalkan kesalahan saya dalam menjelaskan konsep, silakan komentar di kolom bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.